Hai semuanya, selamat datang di channel Since Wealth Paradise. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin nih buat penonton channel gue, sehat selalu, jaga kondisi semuanya, dan semoga rezekinya juga lancar di tengah pandemi kayak gini. Dan tolong dibantu ya untuk subscribe channel ini dan share kalau dirasa penjelasan di video ini bermanfaat. Oke, kita mulai aja ya. Di sini udah ada slide yang mana kalau misalnya kalian nonton video gue sebelumnya yang ngebahas price to book value dari Bank BNI, kalian seharusnya familiar dengan slide ini. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa klik link ini buat cari tahu pembahasannya seperti apa. Nah, di video tersebut dibahas tentang sumber pendanaan perusahaan dari dua jalur lah bisa dibilang ya, yaitu dari utang dan modal investor. Nah, modal investor juga bisa menanamkan saham pada perusahaan tersebut kalau misalnya udah sepakat membuat suatu perusahaan yang menanamkan saham, atau enggak memberikan utang lah melalui penerbitan obligasi. Nah, dana yang terkumpul ini kan dialokasikan sebagai aset perusahaan dong. Habis itu baru perusahaan melakukan produksi, melakukan penjualan dan lain sebagainya, melakukan operasional lah bisa dibilang. Pada umumnya ketika suatu perusahaan menerbitkan instrumen keuangan supaya investor bisa masuk, itu instrumen keuangannya bisa dibilang terbatas. Ya kayak ini biasanya ya udah ke utang ke bank, utang obligasi, atau enggak nerbitin saham. Tapi ada satu industri atau model bisnis yang dapat memfasilitasi masyarakat yang ingin menempatkan dana di perusahaan itu. Jadi bisa dibilang ada nih satu perusahaan yang punya banyak jenis instrumen keuangan, dan masyarakat bisa memilih sesuai karakternya masing-masing. Ada yang defensif, moderat, atau agresif dalam menempatkan dana. Industri apa itu? Yap, yang namanya industri perbankan. Ini lebih lanjutan dari BNI kemarin sih. Gue menyebutnya dengan istilah one stop financial instrument. Karena kenapa? Karena ya satu bank itu bisa menawarkan berbagai macam instrumen keuangan. Apa aja itu? Kita cek di slide selanjutnya. Oke, sebelumnya kita bahas fungsi dari bank dulu ya. Secara simpel fungsi dari bank itu ya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pengusaha, UMKM, bisnis lah bisa dibilang, dalam bentuk kredit, menyalurkan dana lah. Nah, di sini kata intinya adalah sesuai dengan undang-undang juga, menyalurkan, bukan sebagai perantara atau mempertemukan. Jadi kalau sebagai perantara atau mempertemukan itu beda lagi tuh bisnis modelnya. Tapi di sini adalah menyalurkan. Jadi dana yang dari masyarakat itu masuk dulu ke aset perbankan. Jadi intinya masuk dulu ke neraca lah, ke pendanaan dari bank itu sendiri. Maka beginilah bentuk dari susunan neraca dari perbankan itu sendiri. Dia ketika nasabah menempatkan giro, tabungan, deposito, serta obligasi, pinjaman, dia masukkan ke utang. Dan di sini juga bisa berinvestasi melalui saham dari perbankan itu sendiri. Setelah itu disalurkan tuh, ada kas dari bank itu sendiri juga disalurkan sebagai kredit UMKM juga, kredit korporasi, kredit konsumsi, beli surat berharga juga boleh dia, terus aset gedung, kendaraan dan lain-lain untuk operasional perusahaan.
Nah, yang poin utama adalah porsinya itu akan lebih banyak ke pemberian kredit, karena memang fungsi bank seperti itu. Bank dapat pendapatan dari mana? Ya dari yang namanya spread interest. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika orang nabung, anggaplah instrumennya adalah deposito, dikasih bunga sama bank 6% misalnya setahun per annum. Dana yang masuk disalurkan dong jadi kredit. Nah, orang kredit bayar ke bank itu 12% setahun. Ya udah, ketika ngasihnya ke nasabah cuma 6%, maka bunga yang didapatkan, pendapatan bunga dari bank itu sendiri adalah 6% sendiri setahun. Tinggal dikali aja jumlah pinjamannya berapa, jumlah depositonya berapa. Begitulah pendapatan dari bank. Simpelnya seperti itu. Lagi-lagi kasih contoh BNI nih. Kita kasih contoh BNI ya. Studi kasus kita BNI lagi nih. Di sini kasa. Ini adalah sumber dari pendanaan bank itu sendiri. Ada current account, itu maksudnya giro, saving account tabungan, time deposit itu deposito. Nah, di sini kita ngomongin current account ya. Yang current account kita ngomongin kuartal 3 2020 deh. Itu cuman 2,03% setahun. Tabungan 1,03% setahun. Deposito itu 5,23% setahun. Oke. Tapi kalau kita lihat di sini, kuartal 3 2020 nih yang ini, ketika memberikan kredit kepada corporate, dia bunganya 8,4%. Ketika untuk kawasan medium itu 9%, untuk UMKM ini 10,6%, terus kredit konsumer itu 9,7%. Jauh lebih tinggi dibandingkan pendanaan ini. Ya udah, BNI dapat selisih dari spread itu, bisa dibilang. Selanjutnya, ini lebih detailnya. Contoh, di sini gironya nih. Kita ini dalam juta rupiah. Nah, kita nih bacanya nih, gironya adalah ini per September 2020 ya, September 2020. Kita lihat nih gironya itu 231 triliun. Orang nabung juga nih di BNI itu 199 triliun. Orang naruh deposito semuanya totalnya itu 228 triliun. Liabilitas kepada bank lain naruh di BNI, bank lain juga ngasih pinjaman ke BNI itu 9,9 triliun. Terus surat berharga yang diterbitkan tadi, BNI ternyata punya obligasi juga. Jadi BNI yang menerbitkan obligasi. Ada yang beli, investor juga. Itu sebesar 3 triliun. Terus pinjaman atau pembiayaan yang diterima, nah ini pinjaman antar bank juga, itu 46,6 triliun. Secara total, di sini ada modal di store juga ya. Kita udah bahas di PBV BNI kemarin. Ada 8,9 triliun modal di store, modal dari investor, dari pemegang saham. Jadi secara total nih, kalau di total semua sampai yang kecil-kecil juga, itu ada 847 triliun dana yang masuk untuk pendanaan, sumber pendanaan dari BNI itu sendiri. Disalurkan kemana? Di sini nih sekarang tempatnya asetnya. Sekarang jadi aset ya nih. Ada kas 11 triliun. Ada penempatan Bank Indonesia. Ya memang kewajiban dari bank untuk menempatkan di Bank Indonesia, itu 86 triliun. Penempatan bank lain ya, ini BNI ngutangin bank lain juga nih, 24,2 triliun. Surat berharga yang dimiliki, hati-hati mas, surat berharga yang dimiliki itu 85, triliun ya. BNI juga menempatkan dananya di surat berharga yang dimiliki. Nah di sini nih ada yang gede banget nih. Oke. Kredit yang diberikan itu 548 triliun. Ya emang fungsi dari bank menyalurkan dana, ya udah
porsi dana yang masuk tadi paling banyak ya disalurkan sebagai kredit. Sisanya nih di sini aset untuk operasional lah. Nih balance kan 847. Sama kan angkanya. Jadi dana yang masuk sama dana yang diinvestasikan atau disalurkan kembali itu secara total aset itu sama. Nah, di sini menjadi pendapatan bunganya nih, selisihnya tadi yang kita bahas di atas. Inilah yang gue maksud one stop financial instrument. Karena kenapa? Di sini ada giro buat nasabah yang misalnya istilahnya nabung tapi buat transaksi juga, buat kebutuhan transaksi. Ada nasabah yang cuman pure maunya nabung aja atau sekalian buka ATM. Ini berarti tipikal nasabah yang defensif lah ya, yang penting dananya ada di bank, nggak di bawah bantal gitu bisa dibilang ya. Terus selanjutnya ada nasabah yang deposito, mau menempatkan dana dengan jangka waktu tertentu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, dengan bunga yang lebih tinggi lagi. Ada juga surat berharga yang diterbitkan dalam bentuk obligasi. Dan nasabahnya lebih di atas defensif lah, lebih moderat lah bisa dibilang, karena resikonya lebih naik dan bisa dibilang tidak seliquid dari tabungan atau deposito. Selanjutnya adalah saham tentunya nih. Ini juga kalau orang yang mau nasabah atau investor yang mau lebih agresif gitu ya dia bisa berinvestasi di Bank BNI melalui sahamnya. Nah, jadi bank apapun, nggak cuma BNI ya yang udah listing di bursa juga, bank-bank apapun itu bisa menawarkan apapun yang diinginkan. Karakter masing-masing investor tuh, masing-masing nasabah tuh bisa diakomodir lah bisa dibilang. Nah, kali ini kita akan ngebahas gimana sih performanya kalau seandainya kita menempatkan dana yang sama setiap bulannya pada masing-masing instrumen itu. Kira-kira kalau kita menempatkan di gironya BNI setiap bulan konsisten, nabung di BNI, tabungan di BNI setiap bulan konsisten, deposito setiap bulan konsisten, obligasi surat berharga setiap bulan kita di BNI konsisten, dan nabung di sahamnya BNI juga konsisten. Kira-kira mana yang akan memberikan potensi keuntungan yang lebih baik sesuai karakter investor masing-masing? Kita cek ya. Di sini sesuai dengan presentasi dari BNI itu sendiri, dia mengatakan bahwa di Agustus giro itu ya bunganya 1,68%. Agustus 2018 ya. Tabungan 1,08%, deposito 5,37%, sesuai presentasi dari BNI itu sendiri. Nah, BNI juga menerbitkan namanya MTN, medium term notes, sejenis surat utang juga tapi dia menengah lah. Terus menerbitkan obligasi juga dengan rate kuponnya sebesar 8% juga. Nah, saham BNI memberikan dividen. Di 2019 itu Rp201 per lembar, dan di Agustus 2020, pokoknya di 2020 ya nih, Rp206 per lembar. Setiap bulan kita coba konsisten nih dari 10 Agustus 2018 ya, kita buat simulasinya. Nempatin giro di Bank BNI misalnya 1 juta, tabungan 1 juta, deposito 1 juta, beli MTN-nya medium term notes, surat utang jangka menengah dari BNI itu 1 juta, obligasi kita beli 1 juta sebulan, investasi saham kita beli sahamnya BNI itu 1 juta juga sebulan. Konsisten tiap bulan dari 10 Agustus 2018 sampai pada 10 Desember 2020. Maka total akumulasi dana
per bulan kita adalah masing-masing 29 juta. Kita mengacu pada list ini. Giro 1,68% misalnya. Per bulannya berapa? Kita bagi 12. Kita tarik semuanya ke kanan sampai Desember 2020. Tabungan juga sama, 1,68 ini dibagi 12 jadi 0,09% per bulan. Deposito juga sama, 5,37% ini dibagi 12 0,45% sebulan. Nah, untuk MTN dan obligasi itu sedikit berbeda karena sesuai dengan karakternya dia dibagikan 3 bulan sekali atau setahun hanya 4 kali pembagian. Maka kita asumsi 8% itu kita bagi tiap 3 bulan sekali dengan kita bagi 4. Jadi setiap 3 bulan sekali akan mendapatkan 2% dari dana yang ditempatkan. 2%, semuanya nih kayak gitu rata ya sampai Desember 2020. Nah, maka yang terjadi adalah inilah yang terjadi. Untuk saham mungkin kita agak belakangan ya karena sedikit berbeda mekanismenya. Nah, kita tempatin 1 juta setiap bulan. Untuk giro ya kita kasih contoh yang 1 juta, maka bulan kedua jadi 1 jutanya naik 0,14% dan ditambah 1 juta di bulan kedua karena kita juga konsisten nabung setiap bulan kan. Dan pada akhirnya untuk keempat instrumen keuangan ini untuk 5 instrumen keuangan ini akumulasi yang dari returnnya adalah giro menjadi 29.682.000, tabungan itu menjadi 29.380.000, deposito menjadi 30.973.000, MTN menjadi 31.849.000 dan obligasi juga sama menjadi 31.849.000. Maka secara perolehan returns secara persentase, return dari 10 Agustus 2018 sampai 10 Desember 2020 untuk giro itu hanya 2,35%. Ini masih gross ya, belum termasuk pajak dan lain sebagainya. Tabungan itu 1,3%, 1,31% lebih tepatnya. Deposito 6,8% returnnya selama itu berarti 2 tahun ya, 19-22 tahun lah bisa dibilang. MTN itu 9,8% dan obligasi 9,8%. Bagaimana dengan saham? Kita bandingkan. Kalau kita menabung 1 juta sama nih di saham BNI. Gua selalu tarik harga saham di tanggal-tanggal tersebut. Ya kalau nggak ada ya tanggal sebelumnya berarti. 10 Agustus 2018 dia harganya 7975 7.975 per lembar. 10 September 2018 7275 per lembar. Oktober 9950 begitu seterusnya. Nah, karena dana kita setiap bulannya itu 1 juta, maka bulan pertama hanya bisa punya 1 lot 797.500 dan sisanya kita dalam bentuk cash. Begitu seterusnya. Kalau misalnya cukup beli 2 ya kita beli 2. Intinya dananya setiap bulan itu hanya alokasi 1 juta. Cukup beli 2 lot. 1 lot itu 100 lembar. 2 lot berarti 200 lembar. Kalau beli 2 lot dengan harga 7.000 cukup ya dibeli. Kalau enggak ya enggak gitu. Maka dari itu ada beberapa momen mungkin kita sempat beli 2 lot atau 3 lot kayak di 10 April 2020 nih karena harganya turun menjadi 3.990, maka kita bisa beli 3 lot. Nah, oke. Sehingga hingga 10 November lah bisa dibilang 10 Desember 2020 kita sudah mengumpulkan total lembar BNI itu adalah 4.400 lembar atau 44 lot. Jadi dengan dana yang kita 1 juta setiap bulan kita sudah mengumpulkan
lembarnya 4.400 lembar dan atau 44 lot bisa dibilang. Nah, dan ketika dihitung average-nya itu di 6.461. Cost value-nya adalah 28.430. Ada cash 570 dari sisa-sisa tadi pembelian. Karena yang nggak bisa beli sejuta ya sisanya cash gitu, 570. Jadi dana yang terkumpul tetap 29 juta. Nah, harga saham BNI per video ini direkam 18 ya kalau nggak salah ya. Ya, 18 Desember 2020 ditutup di 6.650. Maka ketika 6.650 ini dikali lagi lembar yang kita punya 4.400 lembar akan menjadi 29.260.000. Cash kita ya tetapin, kita sekarang jadi cash segini kan. Ternyata investasi di BNI, investasi saham di BNI itu juga ada yang namanya dividen. Nah, 2019 dibagiin 201 per lembar saham dan 2020 itu 206 per lembar saham, maka ya kira-kira sekitar 800 ribuan lah di sini kita dapat di 2019 dan 900 ribuan di 2020 bisa dibilang kayak gitu. Maka total aset kita investasi di BNI adalah 31.620 yaitu 9,04%. Oke, mari kita bandingkan return dari 6 instrumen keuangan ini yang ada di BNI itu sendiri. Kita bandingkan dari 10 Agustus 2018 sampai 1 Desember 2020. Oke. Nah, di sini kalau kita investasi di giro cuma 2,35, tabungan cuma 1,31% selama 2 tahun, deposito 6,8%, MTN 9,82 dan obligasi juga sama 9,82 dan investasi saham 9,04%. Nah, di sini tapi yang perlu diketahui kok obligasi atau yang menengah lebih tinggi returnnya dibandingkan saham yang lebih berisiko. Tapi ada kriterianya. Untuk MTN obligasi walaupun disimulasi ada, tapi pada kenyataannya itu tidak bisa ditransaksikan dengan nominal hanya 1 juta. Biasanya ketika kita mentransaksikan obligasi dari satu perusahaan itu nominal paling kecilnya itu ya 1 miliar lah. Biasanya kelipatan 5 miliar, 10 miliar. Nominal kecil itu 1 miliar. Jadi kalau 1 juta nggak bisa dibilang nggak visible lah untuk transaksi di obligasi atau MTN. Maka dari itu kita coba anulir aja nih. Maka yang bisa kita perbandingkan di sini adalah giro tabungan deposito dan investasi saham. Oke. Poin utama dari video ini adalah kita lihat nih ya, kita lihat pembukaan rekening tabungan dan deposito dari 2018 ke 2019 itu mengalami pertumbuhan walaupun cuma 7% dan 5,31%, tapi secara angka itu banyak banget. Ada 3 juta rekening baru yang dibuka dari 2018-2019. Itu program dari bisnis BNI lah, tapi yang jelas ada 3 juta rekening yang baru yang kebuka. Mungkin 1 orang 2 atau 1 orang 5, intinya ada 3 juta rekening. Ini bukan orang tapi jumlah rekeningnya. Deposito ada 19.000 rekening. Gue bisa asumsikan di bank, nggak cuman bank BNI, bank manapun bisa kalian compare lah, bisa dibilang bisa kalian compare kalau banyak BNI lover BNI, banyak nasabah atau orang yang mempercayakan dananya ke BNI tapi melalui tabungan dan deposito. Sedangkan ada instrumen lainnya, contohnya saham dari BNI yang
bisa memberikan potensial return sebesar 9%, yang mana lebih tinggi dibandingkan return dari deposito maupun tabungan dari BNI itu sendiri. Ini balik lagi ke karakter investor, ke karakter kalian masing-masing. Apakah yang defensif, moderat, atau agresif. Tetapi yang perlu kalian tahu adalah walaupun kalian pada posisi defensif, moderat, ataupun agresif, kalian sama-sama percaya kalau BNI masih hidup dalam jangka waktu 5 tahun ke depan mungkin, dan kalian sama-sama percaya bahwa BNI operasionalnya masih baik-baik aja, tabungan ketika nasabah tarik masih bisa dibayar, deposito ketika nasabah mencairkan deposito masih bisa dibayar. Maka dari itu, kalau operasionalnya tetap jalan, maka pertumbuhan modalnya, pertumbuhan labanya, dan pertumbuhan sahamnya akan baik-baik saja. Jadi bisa dibilang investasi maupun di tabungan, giro, deposito ataupun saham nggak ada masalah. Tergantung resiko investor masing-masing, karakter investor masing-masing. Dan ketika kalian percaya di deposito BNI baik-baik aja, ya nggak ada salahnya untuk percaya juga saham BNI akan baik-baik aja dan akan tetap bertumbuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, 10 tahun ke depan untuk BNI. By the way, gue nggak di-endorse sama BNI ya, gue nggak ada tuntutan dalam menganalisa ini. Ini hanya salah satu contoh pembahasan, yaitu Bank BNI. Kita bisa bahas bank-bank lainnya gitu, cuman ini terkendala masalah durasi, jadi gue kasih satu contoh yaitu BNI. Jadi ya kalian bisa bandingkan lah, kalau misalnya mau nabung di BNI oke, mau deposito di BNI juga oke, investasi sahamnya pun oke. Kalau kalian udah berani nabung, udah berani deposito, nggak ada salahnya nabung juga di sahamnya BNI. Toh kalian sama-sama percaya bahwa dia masih hidup-hidup aja gitu sampai 5 tahun ke depan. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa di-share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye semuanya. Bye.